taufiqan daima amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, malam ini tanggal 24 Jumadal Ula 1442 kita lanjutkan pengajian tafsir satu halaman Al-Quran. Kita sudah sampai pada halaman 10. Kita akan bahas insyaallah surah Al-Baqarah ayat 62 sampai 69. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabina man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila shalihan فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Allah mengatakan pada surah Al-Baqarah ayat 62, Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wal ladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, wan nasara, dan orang-orang Nasrani, wassobin atau wassobiin, dan orang-orang sobiin. Man amana, siapapun yang beriman, billahi, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir yaitu kiamat, wa amila salihah, dan dia juga beramal saleh, falahum, maka bagi mereka, ajruhum, pahala mereka, inda rabbihim, di hadapan Rabb mereka, wala khaufa alaihim, atau wala khaufun alaihim, tidak ada takut atas mereka, wala hum yahzanun, dan tidak pula mereka akan bersedih. Ayat ini menunjukkan bahwasanya untuk bisa masuk ke dalam jannah itu harus memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama adalah amana, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua adalah amila salihah, amal saleh. Karena itu siapapun yang memenuhi dua syarat ini, baik umat terdahulu maupun umat sekarang, semuanya pasti dijamin masuk jannah. Itu yang dimaksud ayat ini. Jadi yang dimaksud innal ladzina amanu, orang-orang beriman, maksudnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud wal ladzina hadu, orang-orang Yahudi, yaitu umat terdahulu yang mereka memakai kitab Taurat. Wan nasara, yang dimaksud nasara adalah umat terdahulu yang mereka memakai kitab Injil. Wasabiin, yang dimaksud sabiin adalah mereka umat terdahulu yang mereka membaca kitab Zabur, kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Siapapun mereka dari umat manapun, kalau memenuhi dua syarat ini, iman kepada Allah dan hari akhir, kemudian amal saleh, maka pasti masuk dalam jannah. Itulah yang dimaksud ajruhum, pahala mereka, yaitu masuk dalam jannah. Jadi ayat ini tidak bicara tentang Yahudi sekarang, tidak bicara tentang Nasrani sekarang. Karena Yahudi maupun Nasrani sekarang ini semuanya tidak ada yang beriman kepada Allah. Syaratnya kan tadi dua, iman kepada Allah dan hari akhir, ini syarat pertama. Yang kedua, amal soleh. Nah, kalau ada Yahudi atau Nasrani sekarang ini tidak mau meninggalkan Yahudinya dan Nasraninya, tidak mau memeluk agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, itu berarti tidak disebut beriman. Karena iman kepada Allah syaratnya untuk masa sekarang harus mengikuti Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya apa? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsu Muhammad biyadih, demi zat yang jiwa Nabi Muhammad di tangannya, demi Allah, la yasma'u bi ahadun, tidaklah seorang pun mendengar tentang saya, tentang Nabi Muhammad, min hadhil ummah, dari umat sekarang ini, la yahudiyun wala nasraniyun, mau Yahudi mau Nasrani mau apapun juga, thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bih, kemudian dia mati belum beriman kepada sesuatu yang saya diutus dengannya, yaitu Quran, illa kana min ashabin nar, kecuali dia pasti termasuk penghuni-penghuni neraka. Hadis riwayat Muslim. Nah, maka jangan salah paham, karena bisa saja orang kafir yang beragama Yahudi atau Nasrani, mereka berdalil dengan ayat ini. Mereka mengatakan semua agama sama. Buktinya apa? Nih,
mau iman, mau Yahudi, mau Nasrani, mau Sabi, pokoknya kalau iman dan amal soleh masuk surga, berarti semua agama sama. Nah, itu penafsiran yang salah. Karena yang dimaksud Yahudi Nasrani ini adalah umat terdahulu yang memang mereka belum punya kitab Quran. Kitabnya Taurat atau Injil, atau Sabi'in, kitabnya adalah Zabur. Nah, kalau sekarang sudah turun Quran, semua kitab yang dulu dipakai sudah tidak berlaku lagi. Taurat, Injil, Zabur semua sudah nggak kepakai. Kenapa? Quran sifatnya adalah menghapus syariat-syariat terdahulu. Kenapa umat Nabi Muhammad disebut amanu, orang-orang yang beriman? Pertama, karena kuatnya iman mereka dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Terbukti dari kisah-kisah pada ayat-ayat sebelumnya. Umatnya Nabi Musa alaihissalam imannya kurang kuat. Buktinya mereka berkata kepada Nabi Musa, "Hei Musa, tampakkan Allah kepada kami supaya kami melihat dengan mata kepala." Nah, kita umat Nabi Muhammad tidak pernah minta kepada Nabi Muhammad supaya Allah dimunculkan, nggak pernah. Ini kenapa? Karena iman kuat. Ini tidak perlu melihat Allah dengan mata kepala. Demikian juga umat Nabi Muhammad disebut mukminun atau amanu, itu karena mereka iman kepada seluruh para nabi. Kita tidak membeda-bedakan nabi siapapun, pokoknya dia adalah nabi, maka kita yakin bahwa itu adalah nabi yang diutus oleh Allah. Kalau Yahudi, mereka hanya percaya dengan nabi mereka. Nabi Muhammad dibuang. Nasrani juga begitu, hanya percaya dengan Isa. Nabi selain Isa dibuang. Nah, maka berarti mereka tidak beriman kepada seluruh nabi. Hadu, kenapa orang Yahudi disebut orang-orang Yahudi? Li'annahum yatahawwadun, karena mereka itu kalau membaca kitab suci mereka sambil goyang-goyang tubuhnya gini, Pak. Nah, karena itu para masyayikh kita melarang kita kalau membaca Quran goyang-goyang maju mundur begini. Nah, sebagian orang mengatakan, saya kalau lagi tahfidz Quran paling enak goyang-goyang supaya tidak ngantuk. Nah, maka saya jawab, kalau memang Anda perlu goyang-goyang begitu supaya tidak ngantuk, jangan goyangnya seperti Yahudi. Yahudi goyangnya maju mundur gini. Nah, maka goyangnya nyamping aja. Kalau memang merasa perlu begitu. An-Nasara, orang-orang Nasrani. Kenapa disebut Nasrani? Karena mereka tinggal di satu kampung namanya Nasirah, atau bahasa kita Nasaret. Nah, maka disebut An-Nasara. Atau mereka disebut Nasara karena dulu ketika Nabi Isa alaihissalatu wassalam bertanya, "Man ansari ilallah?" Siapakah yang mau menolong saya untuk dakwah kepada Allah? Maka Hawari mengatakan, "Nahnu ansarullah." Kami adalah penolong-penolong Allah, yaitu agama Allah. Nah, maka disebut Nasara. Adapun Sabi'in, ini banyak sekali tafsiran. Ada yang mengatakan mereka adalah umat yang menyembah bintang. Ada yang mengatakan menyembah malaikat. Ada juga yang mengatakan kaum yang belum terkena dakwah. Jadi mereka masih seperti asal muasal keyakinan mereka tanpa punya agama. Tetapi mereka masih dalam fitrah asli, yaitu fitrah asli manusia. Mereka tahu bahwasanya ada yang menciptakan alam semesta ini. Cuma agamanya apa? Nggak punya agama. Kenapa? Belum ada dakwah sampai kepada mereka. Nah, itu banyak tafsiran tentang Sabi'in ini. Kemudian yang dimaksud wala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, mereka tidak takut dan tidak akan sedih, ini maksudnya kondisi nanti di akhirat. Siapapun orang beriman tidak akan takut, tidak akan sedih di akhirat. Kalau di dunia, maka kita orang beriman bisa takut, bisa sedih. Dimasukkan penjara sedih, takut karena ditembak musuh dan sebagainya. Nah, itu bisa, okay? Tapi kalau di akhirat sudah tidak ada lagi ketakutan tersebut. Dari mana taunya bahwa ini maksudnya di akhirat? Dari ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada surah Az-Zukhruf ayat 68. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, la khaufun 'alaikum, tidak ada takut atas kalian. Kapan? Al-yauma, hari ini, yaitu di akhirat. Wala antum tahzanun, dan juga kalian tidak akan sedih di akhirat nanti. Termasuk tidak sedih adalah disebutkan oleh para ulama tafsir ketika api neraka ditutup untuk para penghuninya. Sementara di antara orang-orang beriman ada yang melihat anaknya yang kafir masuk neraka, bapaknya yang kafir masuk neraka, ibunya yang kafir masuk neraka. Tidak sedih. Kenapa? Kesedihan sudah dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang kita lihat bapak ibu kita masuk neraka, kita pasti sedih, kasihan, okay? Tapi kalau sudah di akhirat,
tidak ada lagi rasa sedih begitu. Sudah dicabut rasa sedih terhadap orang-orang kafir seperti itu. Allah mengatakan wa il akhadna, dan ingatlah ketika kami Allah mengambil mitsaqakum, perjanjian terhadap kalian. Wa rafa'na, dan kami angkat fauqakum, di atas kalian at-tur, gunung itu. Khudhu, ambillah ma atainakum, apa yang kami berikan kepada kalian. Maksudnya amalkanlah kitab Taurat. Biquwatin, dengan kekuatan, maksudnya dengan sungguh-sungguh. Wadhkuru, dan ingatlah, maksudnya bacalah dan hafalkanlah, ma fihi, apa yang ada di dalamnya, yaitu dalam kitab Taurat, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menunjukkan bahwasanya ketika Allah menyuruh Bani Israel untuk mengamalkan kitab Taurat, Allah menakut-nakuti Bani Israel. Bagaimana menakut-nakutinya? Gunung dicabut dari tanah, naik ke atas, sehingga semua mata bisa melihat, sehingga semua mata ketakutan kalau gunungnya diruntuhkan oleh Allah, semua akan mati. Kenapa mereka perlu ditakut-takuti seperti ini? Karena lemahnya iman mereka, sehingga kalau tidak ditakut-takuti nggak mau beriman. Alhamdulillah, kita umat Nabi Muhammad SAW disuruh mengamalkan Quran, tidak perlu ditakut-takuti gunung. Tapi memang iman kita kepada Quran harus sungguh-sungguh, tidak hanya membaca saja, harus diamalkan. Rata-rata orang sekarang hanya baca Quran, hanya hafal Quran, tetapi mengamalkan kurang. Padahal kewajiban kita terhadap kitab suci dua. Satu, khudhu, ambillah, maksudnya ambillah, amalkan. Mengambil kitab itu maksudnya mengamalkan isinya. Tidak hanya mengamalkan, wadhkuru, udhkuru, ini sebagian ulama tafsir mengatakan iqra'u, bacalah. Sebagian ulama tafsir mengatakan ihfadhu, hafalkan. Nah, berarti kewajiban kita terhadap kitab suci dua, diamalkan juga dibaca, kalau bisa dihafalkan. Quran juga begitu, Quran hendaklah diamalkan juga dibaca. Karena itu Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, pada program kedua kita pengajian di masjid ini, setelah kita mengkatamkan Bulughul Maram, sekarang kita insyaallah katamkan Al-Quran, dari juz pertama sampai juz terakhir insyaallah ta'ala, satu hari satu halaman. Ini dalam rangka supaya kita termasuk khudhu ma atainakum biquwwah, mengamalkan isi Quran dan juga membaca dan menghafalkan isi Quran. Allah mengatakan tsumma tawallaitum, kemudian kalian berpaling, mim ba'di dzalik, setelah itu. Falaula fadlullah, kalaulah tidak karena karunia Allah alaikum, terhadap kalian, wa rahmatuhu, dan rahmat Allah, lakuntum, sungguh adalah kalian, minal khasirin, termasuk orang-orang yang rugi. Ayat ini menunjukkan bahwa setelah Bani Israel ditakut-takuti, kemudian akhirnya mereka terpaksa mengatakan kami siap mengamalkan Taurat, ternyata mereka tidak mengamalkan Taurat. Itu yang dimaksud tawallaitum, berpaling, berpaling yaitu tidak mau mengamalkan apa yang diperintahkan tadi. Tapi Allah memang Maha Pengasih, Maha Penyayang, sehingga Allah masih memberikan tobat kepada mereka. Itulah yang dimaksud fadlullahi wa rahmatuh. Allah memberikan karunia dan rahmat, yaitu Allah memberikan tobat kepada mereka. Allah juga masih mengirimkan nabi-nabi kepada mereka. Karena para Yahudi ini, umat terdahulu ini, mereka setelah nabinya wafat itu diganti oleh nabi baru. Nanti nabinya wafat ganti nabi baru, terus begitu. Supaya ada yang mengingatkan. Karena kalau tidak muncul nabi baru, lama sudah tidak ada nabi, mereka pasti akan kurang ngajarnya, melampaui batas. Nah, maka karena Allah mengetahui mereka wataknya seperti itu, Allah selalu kirim nabi terus. Berbeda dengan umat sekarang ini, umat Nabi Muhammad SAW, dikirim nabi satu aja sudah. Habis itu Nabi nggak akan muncul lagi sampai kiamat. Rasul mengatakan kanat Banu Israel, adalah Bani Israel dulu, tasusuhumul anbiya, mensiasati mereka, memimpin mereka para nabi. Kullama halaka nabiyyun, tiap kali seorang nabi wafat, khalafahu nabiyyun, diganti oleh nabi yang lain. Wa innahu la nabiyya ba'di, adapun saya tidak ada nabi setelah saya, kata Nabi. Wa sayakunu khulafa, tapi akan ada para khalifah, yaitu para pemimpin pengganti Nabi SAW. Fayakthurun, lalu mereka akan banyak khalifah itu. Dan seterusnya, ini hadis muttafaqun alaih.
Nah, itulah termasuk fadlullah, karunia Allah kepada Bani Israel. Mereka masih diberi tobat dan mereka masih dikirimi para nabi supaya tobat lagi, kirimi para nabi supaya tobat lagi. Tapi dasar Bani Israel, mereka memang selalu membantah dan melanggar aturan Allah. Allah mengatakan walaqad, dan sungguh-sungguh, alimtum, kalian sudah mengetahui, alladzina, orang-orang yang i'tadau, melampaui batas, minkum, di antara kalian, fis sabti, pada hari Sabtu, hari ibadah mereka hari Sabtu. Faqulna lahum, maka kami berkata kepada mereka, kunu, jadilah kalian, qiradatan, kera-kera, khasiin, yang hina atau yang rendah. Ini kisah sudah sangat populer, bahwasanya Bani Israel dilarang oleh Allah untuk menjaring ikan pada hari Sabtu, karena hari Sabtu adalah hari ibadah mereka, sebagaimana Jumat adalah hari ibadah kita, tetapi mereka melanggar. Nah, maka Allah hukum mereka dengan diubah menjadi monyet-monyet. Bahkan dalam ayat yang lain disebutkan sebagiannya mereka menjadi babi-babi. Bisa dilihat pada ayat yang lain. Yaitu pada surah Al-Maidah ayat 60. Wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa 'abadat taghut. Allah menjadikan di antara mereka ada yang menjadi kera-kera, ada yang menjadi khinzir-khinzir, babi-babi. Nah, sebagian ulama tafsir mengatakan yang dijadikan kera ini yang muda-muda. Adapun yang tua-tua di antara mereka diubah menjadi babi-babi. Nah, kenapa diubah menjadi kera, Pak? Kera itu adalah makhluk paling mirip dengan manusia. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka menjadi kera itu karena mereka juga melakukan sesuatu yang memiripi kebenaran. Larangannya apa? Jangan menjaring ikan pada hari Sabtu, karena itu hari ibadah. Tapi mereka pinter, tapi pinter dalam tanda petik. Hari Sabtu dilarang untuk menjaring ikan, maka mereka pasang jaringnya hari Jumat. Setelah itu ikan-ikan masuk pada jaring itu hari Sabtu. Nah, nanti malam Ahad mereka ambil jaringnya. Memang Sabtunya mereka tidak menjaring, tapi sudah memasang sebelumnya, sama aja itu. Jadi perbuatan mereka seolah-olah mirip, seolah-olah benar, seolah-olah tidak salah. Tetap ibadah ke masjid hari Sabtu, nggak pergi ke laut untuk cari ikan. Nah, maka kemiripan itu kemudian oleh Allah juga diubah. Kamu pengen mirip jadi kera, saya ubah. Nah, maka jangan coba-coba melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan ini enggak apa-apa ya, karena ini tidak termasuk yang haram, padahal sebenarnya mereka melakukan apa yang dilakukan oleh Bani Israel seperti ini. Seperti contoh misalnya transaksi riba, yang supaya tidak disebut riba akhirnya diubah-ubah akadnya, bentuknya, model-modelnya. Sebenarnya riba sebenarnya, cuma biar tidak tampak riba akhirnya diubah sedikit-sedikit. Nah, itu mirip kayak begini. Nah, bagaimana kalau Allah mengubah kemudian menjadi kera, bagaimana? Karena cerita-cerita seperti ini Allah sampaikan untuk diambil pelajaran. Jangan sampai kita meniru mereka, maka kita akan dihukum seperti hukuman terhadap mereka. Karena itulah Allah mengatakan faja'alnaha, maka kami menjadikan dia nakalan, sebagai hukuman, lima baina yadaiha, untuk apa yang ada di depannya, wa ma khalfaha, yang ada di belakangnya, wa mau'izatan, dan sebagai nasihat lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Kami menjadikannya, maksudnya menjadikan hukuman tersebut, yaitu diubah menjadi kera, hukuman bagi lima baina yadaiha, untuk yang di depan dan yang di belakang, maksudnya desa-desa sekitar mereka. Yang melakukan itu adalah di kampung Ailah namanya. Nah, selain kampung Ailah mereka tidak melakukan, tetapi dengan adanya kejadian mereka dihukum menjadi seperti kera, maka kampung depannya, kampung belakangnya, kampung sekitarnya semuanya mengambil pelajaran. Itu maksudnya nakalal lima baina yadaiha. Demikian juga untuk umat sekarang diambil pelajaran, karena Allah mengatakan wa mau'izatan lil muttaqin. Jangan melanggar seperti apa yang mereka lakukan, Allah akan menyiksa atau menghukum seperti yang dihukumkan untuk mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kekurang ajaran Bani Israel, dan ini juga cerita supaya diambil pelajaran, jangan sampai kita melakukan seperti apa yang mereka lakukan. Allah mengatakan wa idz qala Musa, dan ingatlah ketika berkata Nabi Musa liqaumihi, kepada kaumnya,
Innallaha, sesungguhnya Allah, ya'murukum, menyuruh kalian, an tadhbahu, supaya kalian menyembelih baqaratan, seekor sapi betina, ya. Qalu, mereka mengatakan, atattakhiduna, apakah engkau menjadikan kami huz'an, sebagai perolok-olokan. Ini boleh dibaca huzwa atau huzua atau huz'a, ya, 3 bacaan. Qala, maka Nabi Musa mengatakan, a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah, an akuna, bahwasanya aku termasuk minal jahilin, dari orang-orang yang berbuat bodoh. Ini kisah yang juga terkenal, bahwasanya Bani Israel ada kasus pembunuhan. Yang membunuh siapa tidak diketahui. Kasusnya disebutkan pada ayat-ayat setelahnya. Jadi ayatnya bicara tentang Bani Israel disuruh menyembelih sapi, tapi sebabnya disebutkan setelahnya. Karena itu dalam Al-Quran, urutan ayat tidak selalu menunjukkan urutan kejadian. Kadang-kadang kejadian yang lebih dulu disebutkan di akhir, seperti contoh di sini. Nanti akan kita dapatkan pada ayat-ayat berikutnya apa sebabnya mereka disuruh untuk menyembelih sapi betina ini. Ringkasnya, ada orang kaya, dia mandul, tidak punya anak, sehingga dia tidak punya ahli waris. Yang mewarisi hanyalah keponakannya. Keponakannya ini merasa bahwasanya dia perlu harta, maka dia harus menunggu kematian pamannya ini. Maka akhirnya dia bunuh supaya dia mendapatkan warisan, segera mendapatkan warisan. Kemudian dia curang, dia bawa mayat pamannya ini ditaruh di kampung sebelah. Akhirnya menuduh kepada kampung sebelah, yang membunuh paman saya adalah ini. Nah, mereka tidak terima karena mereka merasa tidak membunuh seorang pun. Akhirnya hampir terjadi perang 2 kampung ini. Maka salah satu di antara mereka yang cerdas mengatakan, kenapa kita bertengkar padahal masih ada nabi di tengah-tengah kita, Nabi Musa. Udah, kita berhukum saja kepada Nabi Musa. Nabi Musa adalah pemimpin kita. Akhirnya mereka datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa kasih solusi, ya, sembelih sapi. Nanti dari tubuh sapi yang disembelih tadi akan dipukulkan kepada si mayit, mayitnya akan bangkit hidup lagi. Kemudian akan mengatakan, yang membunuh saya adalah fulan. Setelah itu dia akan mati lagi. Ini semuanya dari wahyu Allah. Bukan berarti bahwa Nabi Musa mengetahui gaib, enggak. Allah kasih wahyu kepada Nabi Musa caranya untuk menghidupkan orang mati, sembelih sapi. Ini zaman dulu, bukan untuk zaman sekarang. Kalau ada orang mati kita pukul sapi, mbok ping 1000 ora urip neh. Ini zaman dulu. Nah, di sini Nabi Musa tidak menyuruh sapi apa, bebas, baqaratan, seekor sapi betina, bebas sudah. Dalam bahasa Arab, kata-kata baqarah itu artinya sapi betina. Kalau sapi jantan itu bahasa Arabnya adalah thaur. Nah, beda antara sapi jantan dengan sapi betina. Bahasanya beda dalam bahasa Arab. Kalau kita bahasa Jawa ya mengatakan sama, ya sapi mau jantan mau betina namanya sapi. Nah, di sini yang dimaksud baqarah, sapi betina. Mereka mengatakan, apakah engkau memperolok-olok kami? Ya, ini ada orang mati malah disuruh menyembelih sapi. Nyambungnya gimana ini? Memperolok-olok kami. Maka Nabi Musa mengatakan, a'udzubillah. Saya tidak mungkin melakukan kebodohan. Yang dimaksud kebodohan di sini adalah memperolok-olok kaum muslimin. Ini perbuatan bodoh. Bodoh itu definisinya apa? Para ulama mengatakan al-jahlu fi'lu ma la yanbaghi fi'luh. Yang disebut bodoh itu adalah melakukan sesuatu yang tidak pantas dilakukan. Itu bodoh namanya. Maka orang melakukan maksiat berarti apa? Bodoh. Kenapa? Tidak pantas dilakukan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan hal itu pada surah An-Nisa. Bijahalah. Surat An-Nisa ayat yang ke-17. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalah. Taubat itu diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang melakukan dosa dengan kebodohan. Ya, semua yang melakukan dosa itu bodoh waktu itu. Kenapa? Tidak pantas dilakukan malah dilakukan. Tsumma yatubuna min qarib. Kemudian dia tobat sebelum matinya. Nah, itulah yang diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini yang dimaksud jahilin, orang-orang bodoh adalah orang yang memperolok-olok orang lain. Tidak sepantasnya kita memperolok-olok orang lain. Kita itu siapa? Kenapa memperolok-olok orang lain? Apakah orang lain itu lebih jelek daripada kita? Apakah kita lebih baik daripada mereka? Termasuk juga menuduh sesama muslim. Ini perbuatan jahilin, perbuatan bodoh seperti ini. Menuduh, memperolok-olok, mengejek, apalagi mencela, mencaci, semuanya perbuatan bodoh. Tidak pantas dilakukan oleh orang-orang beriman. Karena itu dalam hadis yang sahih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sangat-sangat keras melarang kita menuduh orang lain.
khamsun laisa lahunna kafarah, 5 dosa nggak bisa dikafaroi. Syirik, membunuh, buhtul mukmin, menuduh orang beriman, lari dari perang, kemudian sumpah bohong. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, derajatnya hasan. Nah, maka hati-hati, menuduh orang beriman ini bukan perkara kecil nih di hadapan Allah. Ini disetarakan dengan syirik, disetarakan dengan membunuh jiwa. Bayangkan, Pak. Apalagi yang dituduh ulama. Ulama dikatakan khawarij, dikatakan syiah, padahal bukan. Nah, ini menuduh seperti ini. Melarikan umat dari kiai ini supaya tidak ada yang mendekat kepada kiai tersebut, dituduh begitu. Padahal hanya mungkin karena kalah pamor saja dan sebagainya. Nah, ini bukan sesuatu yang baik. Ini perbuatan bodoh seperti ini. Allah mengatakan, qalu, mereka berkata, ud'u lana, doalah untuk kami, rabbaka, kepada Rabbmu, kepada Allah. Yubayyin lana, supaya dia menjelaskan kepada kami, ma hiya, apa sapi tersebut, maksudnya sapi yang bagaimana. Qala, Nabi Musa mengatakan, innahu yaqulu, sesungguhnya dia, Allah berkata, innaha baqaratun, sesungguhnya dia adalah seekor sapi betina, la faridun, yang tidak terlalu tua, wala bikrun, tidak pula terlalu muda, tetapi awanun, tengah-tengah, baina dzalika, di antara itu, antara tua dan muda. Faf'alu, maka lakukanlah, ma tu'marun, apa saja yang kalian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebenarnya jawabannya asalnya tidak diperlukan. Artinya seandainya mereka tidak bertanya, tidak diberi persyaratan seperti ini. Tapi karena mereka memberat-beratkan diri, akhirnya diberatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Nabi mengajari kita jangan menantang agama. Apa kata Nabi SAW? Innad dina yusrun, agama Islam ini gampang. Wala yushaddud dina ahadun illa ghalabah. Dan tidak ada seorang pun yang dia itu mendahsyat-dahsyatkan atau menentang terhadap agama ini, ya. Merasa agama ini masih mudah, kemudian dia pilih yang lebih susah, illa ghalabah, kecuali pasti dia nanti yang kalah. Misalnya dulu ada orang pernah bersumpah di hadapan Nabi SAW, ya Rasulullah, saya pengen tidak menikah seumur hidup. Ada lagi yang mengatakan, ya Rasulullah, saya pengen seumur hidup puasa terus tiap hari. Ada yang mengatakan, saya pengen seumur hidup saya tidak mau tidur malam. Nah, ini namanya nantang agama begini. Agama Islam membolehkan kita untuk makan, tidak harus puasa. Membolehkan kita untuk tidur, tidak harus tahajud semalam suntuk, tidak, boleh tidur. Lebih bagusnya tidur tahajud dibagi. Tidak hanya tidur saja, tidak hanya tahajud saja, dua-duanya tidak bagus. Nah, kalau ada orang yang menantang begitu itu kata Nabi illa ghalabah, kecuali pasti dia nanti yang kalah. Badannya nggak mampu untuk melakukan itu. Mungkin dia mampu ketika muda, kalau sudah tua puasa setiap hari nggak bisa. Mampu ketika muda tidak tidur malam hari, tapi kalau sudah tua ya begadang sudah nggak kuat lagi. Nah, maka jangan seperti Bani Israel nantang-nantang seperti ini. Merasa bahwa sapi apa saja, wah ini terlalu gampang, cari yang mudah, cari yang lebih susah. Kalau terlalu mudah ini tidak enak mengamalkan seperti ini. Mengamalkannya pengen yang susah. Nah, ini Bani Israel kayak begini. Jangan ditiru Bani Israel ini. Yang dimaksud bikr, ya, unta yang muda itu adalah unta yang belum bisa ditunggangi oleh sapi, ya. Sapi yang muda ini maksudnya adalah sapi yang belum bisa ditunggangi oleh pejantan. Nah, itu yang disebut al-bikr dari sisi bahasa Arab. Mereka sudah dijelaskan seperti ini, masih nantang lagi. Qalu, mereka mengatakan, ud'u lana, doalah untuk kami, rabbaka, kepada Rabbmu, yubayyin lana, supaya dia menjelaskan kepada kami, ma launuha, apa warnanya sapi. Qala, Nabi Musa mengatakan, innahu yaqul, sesungguhnya dia, Allah berkata, innaha baqarah, sesungguhnya dia adalah seekor sapi betina, safra, yang kuning, faqi', yang murni, launuha, warnanya, maksudnya tidak ada warna yang lain, ya. Total kuning semua. Tasurrun nadirin, yang menyenangkan kepada orang-orang yang melihatnya. Ini pertanyaan kedua, ini sebenarnya juga tidak diperlukan. Seandainya mereka tidak bertanya, Allah tidak bakal memberikan peraturan ini. Tapi mereka yang memberatkan untuk diri, akhirnya Allah beratkan untuk mereka. Maka Ibnu Abbas berkomentar terhadap ayat ini, ya. Beliau mengatakan apa? Lau akhadhu adna baqaratin,
seandainya mereka itu mengambil sapi betina apapun yang paling rendah, nih, pokoknya sapi betina, anakan pun nggak masalah, yang penting sapi betina, laktafau biha, niscaya mereka sudah cukup dengan melakukan itu. Lakin syaddadu, tetapi mereka itu memberat-beratkan diri, fashuddida alaihim, maka akhirnya diberatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari sini kita ambil pelajaran, apapun yang Allah tidak memberat-beratkan, kita jangan memberat-beratkan. Okay? Seperti yang diceritakan tadi, okay? Sebagian sahabat pengen tidak tidur sama sekali, pengen puasa setiap hari, itu semuanya tidak sesuai ajaran Islam. Yang lebih baik adalah apa yang sesuai ajaran Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena perkara yang paling baik itu adalah yang tengah-tengah. Terlalu ke atas juga nggak baik, terlalu ke bawah juga nggak baik. Semalam dari Isya sampai subuh kita tidur terus, tidak sholat sama sekali. Nah, ini berarti terlalu ke bawah. Ini tidak baik. Dari ba'da Isya sampai subuh nggak tidur blas, tahajud terus sampai khatam 30 juz, nggak bagus, seperti itu nggak bagus. Kenapa nggak bagus? Karena tidak sesuai ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan apa? Ama wallah, demi Allah, sampai beliau bersumpah, ini menunjukkan perkara dahsyat. Inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lahu. Saya ini orang yang paling takut, paling takwa kepada Allah. Artinya kalau mau meniru, tiru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang paling takwa. Lakinni asumu wa uftir. Tetapi saya ini kadang puasa, kadang juga enggak. Wa usalli wa arqud. Saya ini salat tahajud, tetapi juga tidur. Jadi dalam semalam dibagi, ada tahajudnya, ada tidurnya. Wa atazawwajun nisa. Saya juga menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati, barang siapa yang berpaling dari sunnahku, falaisa minni, bukan termasuk dari kelompokku kaum muslimin. Hadis riwayat Bukhari sahih. Nah, karena itu pelajaran dari ayat ini adalah jangan sekali-kali kita merasa pintar kemudian melakukan apa yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menganggap bahwa itu lebih baik. Nggak benar. Tidak ada ajaran apapun yang lebih baik daripada yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari ayat ini diambil pelajaran juga oleh para ulama, ya, kata-kata terakhir tasurrun nadhirin, warna kuning yang menyenangkan kepada orang-orang yang melihat, ya. Nah, maka Ibnu Abbas mengambil kesimpulan. Kata Ibnu Abbas, man labisa na'lan safra, barang siapa yang memakai sandal kuning, lam yazal fi sururin, pasti dia terus-terus berbahagia, madama labisaha, selama masih memakai sandal kuning tadi. Nah, maka ini obat susah, Pak. Siapa yang lagi susah pakai apa? Baju kuning, pakai peci kuning, pakai sandal kuning, pasti susahnya akan hilang. Kenapa? Dalilnya kata Ibnu Abbas nih, tasurrun nadhirin, kuning itu menyenangkan bagi orang-orang yang melihat. Nah, nanti kalau panjenengan susah pakai kuning masih susah, jangan protes sama saya, protes sama Ibnu Abbas. Beliau yang ngambil kesimpulan. Saya hanya membacakan kesimpulan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang dapat kita baca pada malam hari ini, benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sisa waktu kalau ada pembahasan dipersilahkan.